釣れないですね。そこは待ったごめんとおっしゃってくださいな。待ったごめん。待った待った。Ну, обратите внимание на меня. Вот же я. Обрати внимание. ねえ、どういう気持ちで言ってるの？恥ずかしくないの？たく、いい加減降りろ。なんで？反応しちゃうから。死ね。どうかしら？ああ、よく似合ってるな。これはどう？アリサさん大胆。すね。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita. 時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kushi yang datang ke gudang sekolah untuk membantu Yuki membereskan barang-barang yang ada di sana. Saat mereka berdua sedang bercanda, tiba-tiba datanglah Alia yang melihat kedekatan antara Kushi dan Yuki. Kushi yang baru menyadari keberadaan Alia langsung melirik ke arah Yuki dengan tatapan kesal. Adegan berpindah kepada Yuki dan Kushi yang sedang membereskan barang-barang sambil mengobrol. Karena mereka lebih banyak mengobrol daripada beres-beres, Alia langsung menegur kedua untuk kembali membereskan barang-barang. Alia juga mengungkapkan kecemburuannya dalam bahasa Rusia sekalian juga menggoda Kushi. Setelah cukup lama, akhirnya mereka bertiga berhasil membereskan ruangan tersebut. Setelah itu mereka kedatangan salah seorang siswa yang bernama Kenzaki yang merupakan ketua OSIS di sekolah tersebut. Untuk membalas kebaikan Kushi, Kenzaki berniat untuk mentraktirnya makan. Awalnya Kushi menolak. Namun, Yuki berkata walaupun Kushi pulang, di rumahnya tidak akan tersedia makanan. Mendengar perkataan Yuki tersebut, Kenzaki bertanya bagaimana Yuki bisa tahu hal tersebut. Yuki menjawab bahwa dia tahu karena mereka merupakan teman masa kecil. Adegan berpindah kepada Kenzaki, Yuki, Kushi, dan Alia yang sedang berada di sebuah kafe. Kenzaki memuji kinerja Kushi yang cepat dan efektif. Tadinya Kenzaki berpikir bahwa membereskan ruangan tersebut akan membutuhkan waktu sampai besok. Namun kenyataannya, dengan bantuan Kushi, pengerjaan tersebut bisa selesai lebih awal. Mendengar hal tersebut, Yuki menjelaskan bahwa Kushi merupakan orang yang hebat, karena dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Mendengar penjelasan dari Yuki, Kenzaki menawarkan agar Kushi bergabung menjadi anggota OSIS. Namun, Kushi menolak hal tersebut. Yuki juga kembali mengajak Kushi untuk bergabung bersama OSIS. Dia meminta Kushi untuk kembali mendukungnya seperti waktu SMP. Kushi kembali menolak ajakan tersebut. Karena menurutnya, Yuki sudah cocok menjadi ketua OSIS selanjutnya walaupun tanpa bantuan Kushi. Mendengar hal tersebut, Kenzaki menjelaskan bahwa Yuki belum pantas menjadi ketua OSIS. Selain itu, pada pemilihan ketua OSIS kali ini terdapat beberapa kandidat lain. Contohnya yaitu Alia, yang berencana untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Adegan berpindah kepada mereka berempat yang akan segera pulang ke rumahnya masing-masing. Yuki dan Kenzaki akan pulang bersama karena arah rumahnya juga mungkin searah. Di perjalanan pulang, Kushi bertanya mengenai keseriusannya untuk menjadi ketua OSIS. Alia menjawab bahwa dia memang serius untuk menjadi ketua OSIS. Adegan berpindah ke rumah Kushi. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia melihat ada seorang wanita yang sedang rebahan sambil membaca sebuah manga. Saat wanita tersebut memperlihatkan wajahnya ternyata dia adalah Yuki. Loh kok bisa? Ternyata Yuki merupakan adik kandung Kushi. Adegan berpindah kepada saat Yuki membangunkan Kushi. Ya walaupun cara membangunkannya agak sedikit. Sudah lanjut. Di sini Yuki mengajak Kushi untuk menemaninya berbelanja. Saat mereka berbelanja, Kushi menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Yuki menjawab bahwa dirinya sudah menyadari hal itu sejak dari tadi. Tak lama setelah itu, Yuki langsung berbalik dan menyapa Alia yang sedari tadi sedang mengawasi mereka berdua. Alia langsung kaget karena ketahuan sedang mengawasi mereka berdua. Setelah mereka berdua menyapa Alia, Yuki langsung mengajak Alia makan di sebuah restoran. Restoran yang mereka datangi merupakan restoran terkenal karena masakannya yang pedas. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Alia bertanya tentang penampilan Yuki yang mengenakan pakaian laki-laki. Yuki menjawab bahwa tadi pagi dia satu kasur dengan Kushi.
Karena dia ingin mengenakan sesuatu yang berbeda, dia memutuskan untuk meminjam pakaian tersebut kepada Kuze. Alia yang mendengarkan perkataan Yuki langsung marah kepada Kuze. Tak lama kemudian pesanan mereka akhirnya datang. Alia yang melihat ramen dengan kuah merah dan dipenuhi cabai langsung kaget. Setelah dia mencoba memakannya, dia langsung menangis saking pedasnya. Kuze memperingatkan untuk tidak memaksakan diri. Namun Alia terus memakan ramen tersebut. Melihat hal itu, muncullah keusilan Yuki untuk menjahili Alia. Yuki menawarkan saus yang sangat pedas kepada Alia. Kuze sudah memperingatkan Alia agar tidak menambahkan saus tersebut ke dalam masakannya. Namun Alia tidak mau mendengarkan perkataan Kuze. Hingga pada akhirnya, adegan berpindah kepada Kuze dan Alia yang sedang duduk di taman. Saat Kuze melihat penjual es krim, dia bertanya apakah Alia mau. Alia yang mendengar tawaran tersebut langsung mengiyakan. Di sana Kuze menanyakan alasan Alia yang ingin menjadi ketua OSIS. Alia menjawab bahwa dirinya tidak memiliki alasan apapun. Kuze yang mendengar hal tersebut sedikit kaget. Kemudian Kuze bertanya apakah Alia sudah memiliki pasangan untuk mencalonkan diri. Alia menjawab bahwa dia belum memiliki pasangan. Dia menambahkan bahwa dirinya tidak membutuhkan siapapun untuk mencalonkan diri. Dia juga bisa mencari orang secara acak untuk menjadi pasangannya. Setelah selesai makan es krim, Alia meminta Kuze untuk menemaninya berbelanja pakaian. Setelah memilih dan memilah, Alia meminta Kuze untuk memberikan penilaian mengenai penampilannya. Saat Alia berganti pakaian, dia sedikit ragu mengenai pandangan Kuze terhadapnya. Namun, ternyata 清楚さと女の子らしさが強調されて、いつもより可愛らしい雰囲気になったと思う。今度はぐっとかっこいい感じになったな。アーリャは可愛い系というより美人系だから、そういうのも似合うと思うぞ。お、可愛らしいじゃん。大人っぽいのもいいな。可愛い、可愛いな。可愛いじゃん。 saat Alia berganti baju mengenakan baju yang sedikit terbuka tiba-tiba. これはどう？ アリサさん大胆。すね。 Alia benar-benar malu sampai-sampai dia ingin menghilang dari peradaban manusia. Adegan berpindah ke dalam kereta, saat Kuze dan Yuki turun di stasiun yang sama, Alia baru sadar dan bertanya-tanya. Mengapa mereka turun di stasiun yang sama? Dan alur cerita pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita. 時々ボソッと、ロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.